Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Oke, kayaknya saya harus geser ya. Ternyata sulit ya ngobrol sama HP begini, sama kamera begini, ngobrol sendirian. Ngobrolnya sama HP bukan sama makhluk hidup itu ternyata lebih sulit ya dari yang saya bayangkan, sulit banget ternyata. Uh, ini saya baru pulang kerja. Terus rasanya kok pengen ya ngobrol sesuatu gitu. Jadi saya bikin konten ini, video ini. Masih nyambung dari video saya yang tadi gitu. Saat ada rekrutmen on campus, ada pertanyaan gini. Kalau saya kerja di sana, keterima kerja di situ, bisa nggak saya bisa langsung jadi karyawan tetap atau gimana? Gini ya, semua perusahaan itu punya aturan kerjanya masing-masing, punya kebijakan perusahaannya masing-masing. Mungkin untuk jabatan-jabatan yang sudah top ya, sudah di atas gitu, mungkin manajer ke atas gitu ya, itu mungkin ditawarkan untuk menjadi karyawan tetap. Kita ngomongnya dalam ranah perusahaan swasta ya, mungkin akan ditawarkan untuk menjadi karyawan tetap. Tapi ada juga yang tidak, untuk yang manajer ke atas. Kalau yang tidak, misalkan masih ada evaluasi gitu kan, selama 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing. Di sini untuk melihat kinerja karyawan baru ini seperti apa. Apakah sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau tidak? Dia bisa berbaur atau tidak? Dia bisa beradaptasi dengan budaya organisasi atau tidak? Begitu. Yang pengen dilihat kinerjanya aja. Kemudian ketika sudah dirasa oke, mungkin akan dijadikan karyawan tetap. Ada juga yang memang langsung menjadi karyawan tetap, mungkin itu juga ada gitu ya, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Tapi biasanya kalau untuk yang fresh graduate ini biasanya kalau yang selama ini menurut pengalaman saya ya, mungkin orang lain punya pengalaman yang berbeda gitu ya. Mungkin awal itu dikasih kontrak 3 bulan training begitu ya. Dikasih training 3 bulan, kalau setelah 3 bulan tuh biasanya dievaluasinya oleh atasan langsung. Jadi misalkan kita staff nih, kita punya atasan langsung. Nah, ini akan mengevaluasi. Biasanya atasan ini punya lagi atasan begitu. Tapi yang akan mengevaluasi kita biasanya atasan langsung sama atasan apa ya? 2 layer di atas kita, biasanya kayak gitu. Ya sebentar ya, ini kok gatel banget gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi biasanya akan dievaluasi oleh atasan langsung dan atau atasan langsungnya juga. Jadi 2 layer biasanya. Di situ akan dievaluasi, kalau oke nanti akan diberikan kontrak PKWT. Kalau di kami namanya PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, nanti akan dievaluasi lagi nih. Oke enggak, evaluasinya gimana nih menurut atasannya begitu. Kalau sudah oke, biasanya akan ada perpanjangan kontrak. Nah, jadi 3 bulan, 1 tahun, 1 tahun gitu. Kalau memang oke, biasanya akan ditawarkan untuk jadi karyawan tetap begitu. Tapi bila tidak, hasil evaluasinya tidak memenuhi standar yang diinginkan, biasanya akan dievaluasi, kemudian akan diberikan kontrak kerja ulang lah. Biasanya seperti itu. Kalau tidak punya kesalahan fatal ya, tidak melanggar kontrak kerja yang ada, biasanya akan diberikan perpanjangan kontrak lagi begitu.
Jadi setiap perusahaan tuh punya kebijakan masing-masing. Tapi kalau kalian kinerjanya bagus, biasanya 3 bulan training, 1 tahun kontrak, 1 tahun lagi perpanjangan kontrak, kemudian ditawarkan untuk menjadi karyawan tetap. Begitu. Jadi untuk yang fresh graduate tidak nih ya, jangan terlalu berekspektasi tinggi ya, gitu. Yang PNS aja masih ada CPNS kan sebelum dia diangkat menjadi PNS begitu. Jadi selama 3 bulan, 1 tahun akan dilihat kinerjanya, akan dilihat secara personal dia cocok nggak dengan budaya organisasi di perusahaan itu. Karena setiap perusahaan, misalkan rumah sakit A dan rumah sakit B, ini budaya organisasinya bisa saja sama, tapi tidak menutup kemungkinan besar bahwa budaya organisasinya berbeda, gitu. Dan jangan khawatir lah kalau soal kontrak-kontrak itu akan dibicarakan kok di awal. Ketika kalian di interview gitu, jadi misalkan gini, kalian kirim berkas atau kirim email atau lewat Jobstreet atau lewat LinkedIn, terus HR memanggil, pihak HR rekrutmen memanggil, biasanya via telepon, via email gitu ya. Jadi kalian harus punya satu nomor yang memang khusus untuk panggilan kerja gitu. Jadi kalian tidak bingung. Atau nomor ini harus aktif terus gitu. Karena HR akan sewaktu-waktu untuk menelpon kalian, atau email. Jadi email itu harus tersambung ke HP. Jadi ketika ada panggilan untuk interview, kalian bisa tahu gitu. Karena biasanya panggilan interview atau psikotes itu kalau di perusahaan swasta biasanya hari ini telepon, besok diminta untuk hadir. Atau kalau besok misalkan kalian tidak bisa hadir, dibicarakan aja bahwa misalkan mohon maaf besok ada keperluan begitu. Apakah bisa jadwal interview saya diundur ya? Kemudian kalian menawarkan langsung, bisakah di hari ini saya untuk interview gitu. Biasanya kalau HR-nya menyetujui, mereka akan langsung bilang oke. Atau kalau tidak, mungkin mereka akan bilang bahwa oke, kalau gitu nanti akan saya diskusikan kembali, atau nanti akan kami hubungi kembali terkait jadwal yang sudah fix dari kami. Begitu biasanya. Jadi ketika dipanggil untuk interview pertama, kita akan kasih tahu tuh biasanya. Jadi kalian melamar untuk pekerjaan ini, job desk-nya seperti ini. Job desk itu pekerjaan detail yang harus kalian lakukan. Kontrak kerjanya mungkin seperti ini yang bisa kita tawarkan. Ini kalian oke nggak gitu. Kalau biasanya kalian oke, itu biasanya sama syarat-syarat lain lah. Ada prosedur-prosedur lain, ada ketentuan-ketentuan lain dari perusahaan yang kita sampaikan di awal. Jadi ketika kalian oke, kita lanjut untuk tes-tes selanjutnya. Tapi kalau tidak, ya sudah begitu, berarti ya kalian pulang aja gitu kan. Dan kenapa dibicarakan di awal? Karena HR tidak ingin buang-buang waktu gitu. Jadi misalkan kalian tidak mau dengan kebijakan perusahaan ini di awal, ya sudah mundur aja gitu. Jadi kami juga tidak buang-buang waktu ketika misalkan oke aja gitu ya, terus kita tes lah macam-macam, ternyata di akhir kita tawarkan kayak gini kontraknya misalkan gitu, terus kalian tidak jadi join gitu kan kayak kami melakukan hal yang sia-sia gitu. Jadi itu akan dibicarakan di awal, baru ketika kalian oke, baru akan ada proses interview. Kemudian ini tergantung perusahaannya ya, biasanya kalian nanti akan diinterview, setelah itu dipanggil mungkin 2 minggu setelahnya, kemudian akan ada psikotes, kemudian akan ada interview dengan atasan kita, atau dengan misalkan kalian mau divisi misalkan komunikasi, mungkin dengan orang komunikasinya yang akan interview. Terus baru terakhir itu offering itu jadi kita ngasih kontrak, biasanya perjanjian lah, kita ngasih perjanjian, kalian mau nggak dengan perjanjian kayak gini, silakan dibaca kemudian ditandatangani. Kemudian di situ ketika offering kalian akan dikasih tahu detail gajinya, masuk kapan, detail pekerjaannya, pasal-pasal, klausal-klausal yang harus kalian penuhi. Dan apabila tidak dipenuhi, itu juga akan ada konsekuensi yang akan juga ditulis di kontrak kerja, di perjanjian kerjanya. Jadi kayak gitu.
Jadi fair-fairan kok, kita akan ngasih tahu dan tidak memaksa begitu. Dari pengalaman saya dulu mencari kerja ya. Jadi kalau saya itu asal sebar dulu, asal sebar kayak nyebar jala ikan gitu ya. Yang keikut ya itu yang saya ambil gitu. Tapi tetap harus dengan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di diri saya gitu. Saya tuh dulu pernah masih fresh graduate, kemudian ditawari untuk bekerja, tapi waktu itu yang diminta adalah tidak berjilbab gitu. Waktu itu kemudian saya ditawari, Mbak, kami cocok nih dengan Anda, kami tertarik nih dengan Anda, sepertinya Anda cocok dengan perusahaan kami sangat tertarik dengan Anda, tapi mohon maaf, yang diminta oleh perusahaan adalah yang tidak berjilbab. Bagaimana menurut Mbak? Nah, itu dibalikkan tuh ke saya. Terus saya tanya, maksudnya gimana ya? Apakah perusahaan meminta saya untuk tidak berjilbab? Kemudian HR akan memberikan pengertian tapi dalam bahasa yang halus lah. Waktu itu saya menolak. Perusahaannya lumayan. Untuk ukuran fresh graduate waktu itu yaitu perusahaannya lumayan dengan posisi yang lumayan. Tapi saat itu saya merasa bahwa pekerjaan itu rezeki. Rezeki itu yang atur Tuhan, gitu. Jadi kalau saya nih nilai dalam diri saya mungkin cocok untuk sebagian orang, tapi mungkin tidak cocok untuk sebagian orang. Bagi yang tidak cocok, mohon maaf ya, jangan dipandang dari satu sudut pandang aja gitu. Kalau bagi saya, rezeki itu kan dari Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menjanjikan bahwa setiap manusia punya rezekinya masing-masing dengan kadarnya masing-masing. Dan saya berjilbab kan atas tuntutan agama begitu. Jadi ketika saya diminta untuk melepas jilbab, saya tidak bersedia karena saya yakin bahwa akan ada rezeki lain yang akan Tuhan kasih ke saya, dan ini salah satu bentuk cobaan waktu itu. Jadi waktu itu saya menolak untuk melepas jilbab begitu. Ya akhirnya ya sudah, setelah perjalanan panjang untuk tes macam-macam, akhirnya saya memutuskan untuk tidak join di perusahaan itu. Awal-awal sih saya ngelihat, waktu itu masih zaman-zaman Facebook lagi gencar-gencarnya ya. Saya ngelihat teman-teman yang seangkatan saya udah postingannya tuh udah bekerja, udah pakai pakaian kerja dan bla bla bla, sedangkan saya tidak. Waktu itu terlintas lah rasa minder, terus rasa nyesel gitu, tapi tidak lama begitu. Saya harus kembali lagi ke niat saya awal gitu, bahwa ke nilai saya awal juga, bahwa rezeki itu Tuhan yang atur. Jadi saya tidak perlu menggadaikan agama hanya untuk mendapatkan suatu pekerjaan, karena Tuhan akan memberikan saya pekerjaan gantinya yang jauh lebih baik gitu. Jadi untuk teman-teman, ini pesan aja ya, bisa diikuti bisa tidak. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang meminta kalian tidak berjilbab padahal kalian berjilbab, ya tolak aja gitu. Jangan membohongi diri sendiri, jangan membohongi Tuhanmu gitu. Itu sih pesan dari saya. Kalau dari kontrak ya kayak gitu. Kemudian untuk tes-tesnya nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Tapi mungkin yang secara psikotes tidak bisa saya bahas rinci ya, karena masuk dalam kode etik psikologi. Saya tidak boleh memberitahukan itu gitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo tuliskan di kolom komentar, insya Allah akan saya bahas gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu.